Banjir bandang yang melanda Mapolres Sitaro menyebabkan korban luka di kalangan anggota kepolisian serta kerusakan berat pada bangunan dan fasilitas kantor. Peristiwa ini menunjukkan besarnya dampak bencana alam terhadap keamanan dan keselamatan personil, sekaligus menegaskan perlunya upaya mitigasi bencana dan penataan lingkungan di kawasan rawan banjir. Bersama dengan Rizali Posuma, jurnalis Tribun Manado, dan Kapolres Sitaro, AKBP Iwa Permadi, inilah saksi kata. Tiba-tiba anggota piket itu mendengar seperti ada gempa dan mereka loncat keluar dari gedung di Gedung Timur. Ternyata di luar itu sudah penuh dengan air, Oke, Tribuners, kembali bersama kami. Saya di sini Rizali Posuma dalam program Saksi Kata. Dan saat ini saya sedang bersama Pak Kapolres Sitaro, di mana Mako Polres Sitaro ini terdampak dari banjir bandang, sehingga membuat kerusakan yang cukup parah di Mapolres Sitaro ini, Tribuners. Dan di sini Kapolres kami wawancara khusus untuk menceritakan bagaimana sampai detik-detik terjadinya bencana sehingga berakibat pada rusaknya Mapolres. Silakan Pak Kapolres. Terima kasih. Jadi saya akan menceritakan detik-detik ketika Mapolres kita diterpa oleh banjir bandang. Kejadian itu kurang lebih pada tanggal 5 Januari tahun 2026 pukul 02.30 WITA. Pada saat itu Pak Wakapolres lagi datang di kantor mengecek penjagaan dan melihat memang di seputaran Mako itu sudah ada batu-batu yang dibawa oleh air, memang debitnya belum terlalu banyak. Karena memang pada saat itu memang hujan dari pukul 7 malam sampai dengan jam 1 dini hari itu hujan belum berhenti. Ketika melihat hal tersebut, Pak Wakapolres memerintahkan untuk mengevakuasi tahanan yang berada di Gedung Timur. Jadi tahanan tersebut dievakuasi terdiri dari 3 tahanan narkoba dan ada 2 tahanan kasus pidana umum. Kemudian tahanan terus dipindahkan ke Polsek Siau Barat untuk sementara waktu. Tidak berlama berselang, kurang lebih 15 menit, tiba-tiba anggota piket itu mendengar seperti ada gempa dan mereka loncat keluar dari gedung di Gedung Timur. Ternyata di luar itu sudah penuh dengan air, dan 4 orang anggota piket itu, piket lalu lintas, piket intel, piket serse itu terbawa oleh air yang begitu besar, Dengan mungkin pemirsa bisa menyaksikan bagaimana tampilan dari Polres kita sekarang ini yang begitu dahsyat diterpa oleh bencana banjir. Jadi bencana banjir bandang ini sendiri ada terjadi di beberapa titik di hari yang sama di Pulau Siau ini, dan salah satunya yang ada di Polres yang mengakibatkan kerugian material saja. Tetapi untuk di daerah lain, di 5 titik yang ada itu ada korban jiwa, dan sampai saat ini korban jiwa sudah tercatat 17 yang meninggal dunia untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan pemirsa bisa menyaksikan sampai saat ini cuaca masih hujan dan kami pelan-pelan membersihkan tempat ini. Tadi Pak sempat anggota ada yang terseret banjir ya Pak ya? Ada. Dan itu sampai luka atau Pak? Jadi anggota yang terseret banjir itu luka-luka. Jadi korban juga ya? Korban mengalami trauma psikis yang lumayan hebat karena mereka tidak menyangka itu mereka akan terbawa Mereka tidak menyangka mereka akan terbawa oleh air. Padahal dari lantai belakang gedung belakang itu bisa terseret sampai di depan sini. Tetapi puji syukur alhamdulillah
mereka masih bisa selamat. Tapi sekarang sudah masih dirawat atau bagaimana? Sekarang masih dirawat karena memang mereka mengalami luka-luka yang cukup serius. Ya. Selanjutnya Pak Kapolres setelah mengetahui yang terjadi di Mapolres, apa yang Bapak lakukan? Kami berkoordinasi dengan Polda melihat letak dari Polres ini apakah masih layak untuk dipertahankan posisinya di sini ataukah akan dibangun di tempat baru. Kami masih berkoordinasi untuk hal tersebut. Untuk sementara waktu memang untuk pelayanan agak terhenti, tetapi peran kepolisian kami pusatkan dulu di Siau Barat Polsek. Oke, siap. Pak, kemudian ini Pak, waktu Bapak pertama kali mengetahui ini sempat kaget Pak? Saya kaget, tapi sebenarnya saya seringkali mengecek ketika ada kan topografi dari Siau ini adalah pegunungan dan ada sungai-sungai kering. Jadi ketika ada hujan, saya berpikir pasti banyak debit air yang akan turun dari atas. Jadi ketika hujan itu saya mengecek, tetapi pada saat kejadian itu saya belum sempat, belum sempat mengecek untuk memang ada. Dan saya cukup kaget dan memang shock dengan peristiwa ini karena memang kegiatan kami di sini terhenti, tidak bisa beraktivitas karena memang kami juga harus membantu masyarakat yang lain. Apakah ini yang pertama Mapolres Sitaro terdampak bencana seperti ini? Iya, memang ini kali yang pertama. Kali yang pertama. Dan kerusakannya cukup parah ya Pak? Cukup parah. Jadi setiap lantai satu itu, dari lantai satu beserta mebelernya hancur semua. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Tribuners, saksi kata kami pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Demi cari berita memang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.